Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwan Munawar, Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri MUI Jakarta Selatan. Pemirsa MUI Jakarta Selatan TV, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sharing terkait tugas kerjasama luar negeri bidang yang merupakan bagian dari bidang yang ada di MUI Jakarta Selatan. Dalam hal ini ketika saya diamanahi tugas dan fungsi di bidang ini sangat menarik sekali. Ada sebuah hal yang ingin saya sampaikan terkait Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi saya berdiskusi dengan para kiai bahwa dakwah yang dilakukan MUI seyogyanya betul secara berdomisili di Jakarta Selatan. Namun tidak menutup kemungkinan eksistensi dakwah ini pun kita bisa sebarkan ke berbagai negeri dalam pengejauhan alam. Karena skup saya kerjasama luar negeri tentu adalah negeri-negeri yang menjadi jiran-jiran wabil khusus Indonesia. Dalam hal kerjasama luar negeri ini, ada sebuah pengalaman yang ingin saya sharing yang sebagaimana awal tadi saya sampaikan. Ada sahabat saya seorang imam masjid di Katanning, Perth, Australia Barat, namanya Pak Alep Maidi. Beberapa waktu yang lalu saya undang beliau menjadi salah satu pembicara di silaturahim masjid regional tingkat ASEAN dan Asia Pasifik. Beliau menyampaikan awal pembuka pidatonya dengan terseduh, menangis, bahagia. Karena apa? Beliau seperti mendapatkan booster semangat yang luar biasa untuk berdakwah kembali di Australia Barat, Perth, Katanning khususnya. Kenapa booster semangat ini beliau dapatkan? Karena Pak Alep ini adalah seorang Melayu yang lahir di Christmas Island yang secara geografis memang dekat dengan di Indonesia, namun secara administratif masuk ke bagian Australia. Namun hari ini beliau kendati pun lahir di Christmas Island atau di Pulau Natal, namun beliau besar dan hingga hari ini menetap di Katanning, Perth, Australia Barat. Beliau bercerita bahwa beliau menjadi imam masjid di sana, sekaligus beliau diamanahkan 3 kali menjadi anggota dewan di sana. Nah, ini sebuah pengalaman yang luar biasa karena beliau diamanahkan menjadi seorang dewan di negeri minoritas Muslim. Artinya beliau ketika berbicara kepada saya bahwa rahmatan lil alamin, al-amin sifat Rasulullah, beliau berusaha terapkan sebaik mungkin agar menjadi sebuah potret bahwa inilah Islam yang sesungguhnya. Saya tertarik dengan beliau menyampaikan setelah bersilaturahim dengan kami Muslim Indonesia waktu itu di kota Cirebon. Kenapa booster ini kami dapatkan? Karena beliau selama ini merasa sendirian. Di Katanning ini, beliau hidup bersilaturahim dengan sesama Muslim yang notabene hanya sekitar 450 kakak saja. Dan semuanya adalah rumpun Melayu. Dengan perjuangan keras, beliau menjaga nilai-nilai Islam, nilai-nilai Melayu yang bernapaskan Islam, beliau pelihara dan jaga dengan sekumpulan kelompok 450 kakak tersebut. Memang di benua Australia yang begitu luas dan mayoritas adalah warna kulit Eropa, beliau sempat merasa diri seperti terasing di bumi sendiri yang memang beliau tempat dilahirkan. Namun saat berjumpa kami di Cirebon, saat perhelatan silaturahim masjid regional, beliau seperti menemukan keluarga lama. Inilah keluarga saya, bahwa kita tidak sendirian hidup untuk berdakwah agar Islam yang rahmatan lil alamin ini tersebar ke seantero belahan dunia. Oleh karenanya, sahabat sekalian, dengan penuh hormat beliau mengundang kita untuk berbalas kunjungan ke Katanning.
agar bisa sama-sama sharing pengalaman, sharing ilmu dalam rangka saling menguatkan satu sama lain. Bahwa kami pun Muslim Indonesia jangan sampai melupakan sahabat-sahabat Muslim, saudara-saudara Muslim yang ada di belahan dunia lain, wabil khusus tentunya sahabat yang ada dalam jangkauan MUI Jakarta Selatan, agar tidak melupakan sahabat-sahabatnya yang ada di Ketening, Perth, Australia Barat. Nah, satu hal yang menjadi sebuah catatan bidang kerjasama luar negeri, bahwa sangat vital memang bidang ini dalam rangka menjadi sarana prasarana kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, agar dakwah ini bisa dirajut, bukan memang hanya kita bermain di tataran wilayah atau daerah saja, namun regional, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di luar negeri itu pun butuh sentuhan. Terapatah lagi dalam salah satu Zoom pertemuan konferensi Muslim Panama di Amerika Selatan, beliau bertanya saya, Mr. Bob, how are you Muslim Indonesia? Apa kabar dengan Muslim Indonesia? Karena sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di luar negeri sangat menanti sekali sapaan hangat dari saudara Muslim Indonesia yang memang merupakan Muslim terbesar di dunia. Oleh karenanya mohon doa dari semuanya, semoga bidang kerjasama luar negeri MUI Jakarta Selatan ini mampu bekerja secara optimal dalam merajut silaturahim antar bangsa, antar negara. Satu hal yang beliau pesankan kepada saya, bahwa kita ini semuanya sama, yang berbeda adalah warna paspor saja. Oleh karenanya ketika beliau mengundang kepada saya, mengundang kita semuanya melalui saya ketika itu, tentunya ajakan ini kita perlu sambut hangat, karena sahabat-sahabat di negeri yang memang minoritas ini perlu sapaan kita, perlu jabat erat hangat kita, agar dakwah beliau-beliau di sana semakin kuat dan tidak ada sebuah perasaan sendirian lagi tinggal di negeri orang. Sahabat pemirsa MUI TV Jakarta Selatan, ini sebuah cerita yang dalam hal ini ingin saya sampaikan kepada pemirsa semuanya, bahwa boleh kita bertindak lokal, namun berpikir harus global. Dan insya Allah hal-hal yang kebaikan yang kita tularkan kepada saudara-saudara kita Muslim di belahan manapun akan dirasakan, karena hati itu hanya bisa disentuh dengan hati. Dan tentu saya mengajak semuanya untuk sama-sama saling support agar bidang kerjasama luar negeri ini bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi para ulama, kiai-kiai kita dan ustadz-ustadz kita, agar bisa lebih maksimal menyentuh umat di tataran transendental yang diperlukan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.